Banyak orang mengira kemiskinan adalah soal uang. Padahal sejak ribuan tahun lalu, para filsuf telah memahami bahwa kemiskinan adalah soal pola. Pola berpikir, pola hidup, pola keputusan. Jika hidup seseorang tidak berubah selama bertahun-tahun, itu bukan karena dunia tidak adil. Itu karena pola di dalam dirinya tidak pernah berubah. Dan inilah kebenaran yang sulit diterima. Hidup manusia bergerak melingkar, bukan lurus. Ia mengulang hal yang sama dengan wajah yang berbeda. Jika kamu merasa hidupmu stagnan, bekerja keras namun tidak pernah benar-benar maju, maka kamu tidak sedang gagal. Kamu sedang mengulang cara berpikir yang sama, mengulang keputusan yang sama, mengulang ketakutan yang sama. Dan selama itu tidak disadari, hidup akan terus mengulang pelajarannya. Para filsuf kuno menyebut ini sebagai lingkaran kesadaran rendah. Manusia tidak terjebak karena tidak mampu, tetapi karena ia tidak sadar bahwa dirinya terjebak. Sejak kecil, sebagian besar manusia tidak diajarkan untuk memahami hidup. Mereka diajarkan untuk bertahan hidup. Mereka diajarkan untuk patuh, untuk aman, untuk tidak mengambil risiko, untuk mengikuti jalur yang sudah ada. Dan jalur itu telah dilalui oleh jutaan orang yang berakhir di tempat yang sama. Kemiskinan bukan diwariskan melalui uang. Ia diwariskan melalui cara berpikir. Kalimat sederhana seperti, hidup memang susah. Yang penting kerja. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Terdengar bijak. Namun sesungguhnya itulah rantai pertama. Rantai yang tidak terlihat, namun sangat kuat. Manusia miskin bukan karena tidak bekerja. Justru seringkali mereka bekerja paling keras. Namun kerja keras tanpa arah hanya memperkuat penjara. Para filsuf Stoik memahami ini dengan jelas. Mereka mengajarkan bahwa penderitaan terbesar manusia bukan berasal dari keadaan, melainkan dari penilaian terhadap keadaan itu. Ketika seseorang percaya bahwa hidupnya memang harus seperti ini, maka hidup akan menyesuaikan diri untuk membenarkan keyakinan tersebut. Inilah hukum kehidupan. Apa yang kamu anggap normal akan terus kamu ulangi. Orang miskin menganggap kelelahan sebagai normal. Orang miskin menganggap kekurangan sebagai normal. Orang miskin menganggap bertahan hidup sebagai tujuan akhir. Sementara itu, orang yang keluar dari kemiskinan memiliki satu perbedaan mendasar. Mereka tidak menerima pola lama sebagai sesuatu yang wajar. Mereka mempertanyakannya. Dan inilah awal dari perubahan. Namun perubahan tidak pernah nyaman. Karena perubahan berarti meninggalkan identitas lama. Banyak orang tidak takut miskin. Mereka takut menjadi orang yang berbeda dari lingkungan mereka. Takut dikucilkan, takut dianggap sombong, takut gagal dan terlihat bodoh. Maka mereka memilih aman. Dan keamanan itu dibayar dengan kehidupan yang kecil. Filsafat kuno mengajarkan satu prinsip keras. Hidup tidak pernah menghukum manusia. Hidup hanya mencerminkan kesadarannya. Jika kesadaranmu sempit, hasil hidupmu akan sempit. Jika kesadaranmu luas, hidup akan membuka jalannya sendiri. Masalahnya, kesadaran tidak berubah dengan motivasi. Ia berubah dengan pemahaman. Dan pemahaman selalu dimulai dari ketidaknyamanan. Saat kamu mulai merasa bahwa hidupmu seharusnya lebih dari ini, itulah tanda kesadaran mulai bangun. Namun kebanyakan orang mematikan suara itu. Mereka sibuk, mereka lelah, mereka tenggelam dalam rutinitas. Rutinitas adalah alat paling efektif untuk mempertahankan kemiskinan. Karena orang yang sibuk tidak sempat berpikir, dan orang yang tidak berpikir akan selalu hidup berdasarkan pola lama. Inilah sebabnya mengapa kemiskinan jarang berakhir dalam satu generasi. Ia diwariskan. Bukan melalui gen, tetapi melalui kebiasaan dan keyakinan. Jika kamu lahir di lingkungan miskin, kemungkinan besar kamu akan tumbuh dengan standar hidup rendah.
Bukan karena takdir, tetapi karena itu yang kamu lihat setiap hari. Dan manusia meniru apa yang ia lihat, bukan apa yang ia dengar. Maka jika kamu ingin keluar, kamu harus berhenti meniru. Berhenti meniru cara berpikir lama. Berhenti meniru definisi sukses yang sempit. Berhenti meniru ketakutan kolektif. Ini bukan pemberontakan, ini evolusi. Dan setiap evolusi selalu dimulai dari kesadaran individu. Pada titik ini, banyak orang mulai merasa tidak nyaman. Karena mereka menyadari satu hal, tidak ada yang perlu disalahkan. Bukan orang tua, bukan pemerintah, bukan keadaan. Pola ini hidup karena terus dipelihara. Dan kabar baiknya, sesuatu yang dipelihara bisa dihentikan. Namun menghentikannya membutuhkan satu keputusan berat, bertanggung jawab penuh atas hidup sendiri. Bukan menyalahkan, bukan mengeluh, bukan berharap, tetapi memahami. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas mengapa kerja keras sering gagal membebaskan, dan bagaimana filsafat kuno menjelaskan ilusi terbesar manusia modern. Jika kamu masih mendengarkan sampai di sini, itu berarti kesadaranmu sedang bekerja, dan itu pertanda baik. Di sepanjang sejarah manusia, kerja keras selalu dipuja sebagai jalan keluar dari penderitaan. Namun para filsuf kuno melihat satu kesalahan besar di dalam keyakinan ini. Kerja keras bukanlah masalah. Masalahnya adalah kerja keras sering dijadikan pengganti pemahaman. Manusia bekerja keras agar tidak perlu berpikir terlalu dalam, karena berpikir itu menyakitkan. Berpikir memaksa kita mempertanyakan seluruh hidup yang telah kita jalani. Maka kebanyakan orang memilih sibuk, bukan sadar. Mereka bangga dengan kelelahan. Mereka bangga dengan pengorbanan. Padahal kelelahan tanpa arah hanya membangun lingkaran yang lebih kuat. Filsuf Yunani kuno memahami satu hal. Manusia bisa bergerak sangat cepat, namun tetap tidak pergi kemana-mana. Seperti seseorang yang berlari di dalam roda yang berputar. Inilah ilusi terbesar orang miskin. Percaya bahwa menambah usaha akan otomatis mengubah hasil tanpa mengubah cara berpikir. Padahal hidup bekerja bukan berdasarkan niat, melainkan berdasarkan struktur. Jika struktur hidupmu rusak, niat sebaik apapun akan bocor. Orang miskin sering hidup reaktif. Mereka bereaksi terhadap tagihan, bereaksi terhadap kebutuhan mendesak, bereaksi terhadap tekanan lingkungan. Reaksi tidak pernah menciptakan kebebasan. Reaksi hanya mempertahankan keadaan. Sebaliknya, orang yang keluar dari kemiskinan hidup dengan desain. Mereka merancang hidup. Mereka menyusun sistem. Mereka berpikir jangka panjang, bahkan ketika hasil belum terlihat. Inilah perbedaan mendasar antara bertahan hidup dan membangun kehidupan. Filsafat Timur dan Barat bertemu pada satu hukum yang sama, hukum sebab akibat. Tidak ada hasil tanpa sebab, dan sebab selalu dimulai dari pikiran. Jika pikiranmu pendek, tindakanmu akan pendek. Jika pikiranmu sempit, pilihanmu akan sedikit. Maka hidupmu terlihat kejam, padahal ia hanya konsisten. Banyak orang menyalahkan dunia, padahal dunia hanya menjawab apa yang terus mereka ulang. Jika kamu terus menukar waktu dengan uang, kamu akan selalu kehabisan waktu. Jika kamu terus menunda belajar, kamu akan selalu bergantung. Dan ketergantungan adalah bentuk kemiskinan tertinggi. Filsuf Stoik berkata, kebebasan sejati bukan soal memiliki, tetapi soal tidak tergantung. Selama hidupmu bergantung pada satu sumber, satu atasan, satu keadaan, kamu belum bebas. Dan manusia yang belum bebas tidak bisa menciptakan kekayaan sejati. Inilah sebabnya mengapa perubahan hidup terasa menyakitkan. Karena ia menuntut kita membongkar struktur lama. Bukan hanya kebiasaan, tetapi identitas. Saat seseorang mulai berpikir berbeda, lingkungannya sering menolak. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena perubahanmu mengancam kenyamanan mereka.
maka banyak orang kembali ke pola lama. Bukan karena gagal, tetapi karena rindu diterima. Namun filsafat mengajarkan satu kebenaran keras. Hidup yang besar selalu dimulai dari kesepian. Dan kesepian itu adalah harga kesadaran. Keluar dari kemiskinan bukan tentang menjadi kaya seketika. Itu tentang menjadi manusia yang berbeda. Manusia yang tidak lagi hidup dalam pola lama. Transformasi sejati tidak terlihat dari luar. Ia terjadi di dalam. Saat seseorang berhenti bertanya, bagaimana caranya cepat? Dan mulai bertanya, siapa yang harus aku menjadi? Disitulah perubahan dimulai. Filsuf kuno menyebut ini sebagai perubahan tingkat kesadaran. Bukan menambah tetapi mengganti. Mengganti cara berpikir. Mengganti cara mengambil keputusan. Mengganti standar hidup. Orang miskin menunggu motivasi. Orang yang sadar membangun disiplin. Orang miskin menunggu kesempatan. Orang yang sadar menciptakan posisi. Orang miskin bertanya, apa yang bisa aku dapatkan? Orang yang sadar bertanya, masalah apa yang bisa aku selesaikan? Dan dunia membayar mereka yang menyelesaikan masalah, bukan mereka yang mengeluh. Transformasi tidak spektakuler. Ia sunyi, ia lambat, ia sering terasa sepi. Namun setiap keputusan kecil yang kamu ambil dengan sadar sedang memutus rantai lama. Setiap kebiasaan baru yang terasa tidak nyaman adalah tanda kamu keluar dari pola lama. Dan inilah kebenaran yang menenangkan. Kamu tidak perlu tahu seluruh jalan. Kamu hanya perlu berhenti berjalan di lingkaran yang sama. Hidup akan menyesuaikan diri ketika kamu menyesuaikan kesadaranmu. Bukan karena hidup baik, tetapi karena hidup adil. Ia selalu merespon siapa kamu, bukan apa yang kamu harapkan. Jika hari ini kamu merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu, jangan abaikan itu. Itu adalah kesadaran yang bangun. Dan kesadaran yang bangun tidak pernah bisa ditidurkan kembali. Jika kamu ingin terus belajar tentang kekayaan sejati, kesadaran, dan hukum kehidupan yang tidak diajarkan di sekolah, subscribe channel ini sekarang. Karena hidupmu akan terus bergerak, entah dengan sadar atau diulang oleh pola lama. Pilihan itu selalu milikmu.